Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang jurnal kebaikan. Mengapa? Karena itu penting, tentu. Saya pernah menyampaikan beberapa waktu yang lalu bahwa menurut penelitian, pikiran kita itu 98% adalah apa yang kita pikirkan kemarin, hari sebelumnya. Jadi kebaruannya itu sedikit. Dan di antara yang sudah biasa kita pikirkan itu, 80% adalah pikiran negatif. Nah, bayangkan, pikiran kita negatif 80%. Itu tidak sepele. Akibatnya besar. Yang pertama, kemudian kita menjadi kurang bersyukur. Karena pikiran negatif kemudian membuat kita tidak melihat yang positif, berkat-berkat yang kita alami. Selain bisa membuat kita tidak bersyukur, kemudian kita bisa mengalami dan merasakan perasaan negatif dan energi negatif. Tentu kalau sudah seperti itu, sepanjang hari menjadi negatif. Maka seringkali pagi-pagi saya mengatakan, apakah kita sudah mulai dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Karena itu bisa membantu kita untuk berpikir lebih positif. Kalau terus kita berpikir negatif, memang kemudian kita juga ujung-ujungnya membanding-bandingkan diri kita dengan yang lain. Dan ketika membandingkan, kalau orang lain lebih maju, kita menjadi iri hati. Atau sebaliknya kita jadi minder, negatif. Tentu perasaannya, energinya menjadi negatif juga. Kurang bersyukur dan berkat-berkat yang banyak itu terlewatkan, tidak terlihat. Karena kita dominannya menjadi negatif. Maka penting sekali membuat jurnal kebaikan. Bagaimana caranya? Cara pertama adalah membuat daftar kolom 2 saja. Energi dan emosi pikiran positif, energi pikiran dan emosi negatif. Dicatat saja. Hari ini perasaan saya yang negatif apa, pikiran saya yang negatif apa. Cukup 10, jangan banyak-banyak. Cukup 10. Kemudian juga cari energi positif, pikiran positif, emosi positif, tindakan positif yang saya rasakan, saya alami. 10 juga seimbang. Tujuannya apa? Tujuannya supaya kita bisa fokus pada yang positif. Bagaimana caranya? Melihat daftar itu, dan langkah pertama adalah acceptance. Menerima bahwa diri kita itu ya ada positif, ada negatif. Biasa. Orang lain juga begitu. Itu sesuatu yang normal. Manusia itu ada positif, ada negatif. Ya memang begitu konstruksinya. Susunannya memang begitu. Tidak mungkin baik semua. Tidak mungkin negatif semua. Terima itu, acceptance. Sehingga ketika kita mengalami sesuatu yang negatif, kita tidak lalu lebay fokus di situ, tidak. Biasa saja. Ada negatif, ada positif. Sesudah diterima, baru kemudian fokus kepada yang positif. Dan ini adalah sebuah keputusan. Ketika kita sudah bisa menerima bahwa memang diri kita itu positif, ada negatif, ya ada. Sama, orang lain juga begitu. Normal. Nah, ketika kita sudah bisa menerimanya, kita tidak terganggu, kemudian langkah berikutnya mengambil keputusan, fokus pada yang positif. Ada seorang bijak yang mengatakan, aku memutuskan untuk mengampunimu, bukan karena engkau sudah minta maaf, bukan karena engkau sudah menjadi lebih baik, bukan. Tetapi karena hatiku, jiwaku perlu dan pantas mendapatkan kedamaian. Nah, itu keputusan. Kita yang memutuskan. Maka keputusan memilih fokus yang positif itu juga keputusan kita. Nah, kalau sudah bisa fokus yang positif, kita menjadi lebih ringan.
Energinya juga energi positif, perasaannya juga perasaannya positif. Kemudian kalau kita membandingkannya secara positif. Kalau ada orang yang lebih maju, kita tidak menjadi iri hati atau minder, tetapi kita ingin maju. Sama seperti dia. Kenapa? Karena kita sama. Ada positifnya, ada negatifnya. Dia juga sama. Maka tidak perlu kemudian iri hati atau minder. Kita berjuang saja supaya kita bisa menjadi lebih baik. Syukur kalau bisa menyamai. Nah, beda positif. Kemudian juga kalau melihat orang lain melakukan kejahatan atau yang negatif, kita tidak cepat-cepat menghakimi, kita tidak cepat-cepat kemudian menilai, tetapi kemudian kita justru refleksi. Oh, jangan-jangan saya juga sama. Bisa jadi saya yang menyebabkan dia menjadi negatif. Atau sama, karena kita sama. Ada yang positif, ada yang negatif. Nah, perbandingannya begitu. Melihat orang lain maju, kita juga ingin menyamai tanpa menjadi iri hati atau minder. Membuat orang lain, melihat orang lain jahat atau kurang baik, kita refleksi, tidak menghakimi. Supaya kita juga terus maju. Sehingga melihat orang baik yang maju, melihat orang tidak baik yang maju kita. Karena kita mempunyai dasar jurnal itu tadi. Yang berikutnya adalah sungguh-sungguh membuat jurnal, mencatat kebaikan. Yaitu mencatat keberhasilan-keberhasilan kecil setiap hari. Tidak harus besar, tetapi small achievement. Itu bisa membuat emosi kita positif, energi kita juga positif. Karena apa? Sesuatu kebaikan meskipun kecil itu bisa membuat seluruhnya berubah. Suasananya, energinya menjadi positif. Seperti lilin, meskipun kecil, dia bisa mengalahkan kegelapan. Kegelapan itu meskipun luas, besar, tidak pernah bisa mengalahkan terang. Meskipun kecil terangnya, lilin. Gelap, pekat, begitu lilin nyala, ada terang. Nah, itu memberi harapan. Maka meskipun kecil, achievement, keberhasilan itu dicatat. Contohnya, kemarin saya memang bertugas menghubungi beberapa orang. Saya sudah jalankan, itu achievement. Beberapa orang saya hubungi. Tapi ada satu yang saya hubungi karena dia membutuhkan encouragement, peneguhan. Perlu dibesarkan hatinya. Dan saya senang sekali ketika menghubungi dia, menelpon, menanyakan keadaannya, dan meneguhkan perjuangannya. Saya senang. Itu adalah small achievement, keberhasilan kecil. Dan kemarin saya berhasil jalan kaki 11.000 langkah lebih. Loh, kecil tapi coba. Saya menceritakannya aja penuh harapan loh, penuh sukacita. Nah, kalau kita mencatat keberhasilan-keberhasilan setiap hari meskipun kecil, itu seluruh hidup kita itu isinya adalah achievement. Seluruh hidup kita itu isinya keberhasilan. Meskipun kecil-kecil, enggak apa-apa, tapi penuh. Sepanjang hari, sepanjang minggu, sepanjang tahun berisi keberhasilan, achievement. Dan itu membuat hati lebih ringan, lebih positif, lalu dominannya positif. Itulah jurnal kebaikan. Kalau kita sering membuat jurnal itu meskipun kecil 10, akhirnya seluruh hari kita dominannya adalah positif. Dan tentu suasana hati kita, emosi kita, energi kita positif. Dan energi positif itu seperti cahaya, tidak bisa dikalahkan oleh kegelapan. Meskipun kecil, kalau dominannya positif, lama-lama menjadi positif. Orang di sekitar kita juga jadi positif. Dominan wajah kita juga positif, senyum. Dan kelihatan kalau berbicara atau berpikir, itu terungkap dengan perkataan, kalimatnya kebanyakan positif. Membesarkan hati, meneguhkan. Karena memang dominannya positif. Kalau kita mengalami sesuatu yang negatif, tidak lalu down, terlalu jauh. Tidak. Karena kita mempunyai daftar. Ya, saya memang punya kekurangan, tapi kelebihannya ada juga. Maka penting, ini yang ketiga, membuat jurnal 10 juga, positif dan negatif, tetapi berdasarkan kata orang. Nah, ini juga penting.
Apa kata orang yang negatif, negatif, negatif? 10 saja. Oh, itu sudah banyak. Lalu juga membuat apa kata orang yang positif, positif. Supaya kalau saya mendengar orang mengatakan yang negatif, saya tidak down. Kenapa? Saya juga melihat orang lain juga kok melihat saya ini positif. Sehingga tidak down. Tapi sebaliknya, kalau saya mendengar orang lain memuji saya, wah hebat sekali, saya tidak menjadi sombong. Karena kemudian saya melihat daftar yang negatif. Ada juga loh orang lain yang melihat saya negatif. Sehingga kita bisa menerima diri. Ya diri kita itu ya positif ya negatif. It's okay, it's fine. Tetapi kita mengambil keputusan untuk fokus pada yang positif. Dan apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi bab 4 ayat 8 itu menjadi sangat nyata. Apa yang benar, apa yang baik, apa yang pantas, apa yang berkenan kepada Allah, pikirkanlah. Mulai dari pikiran positif, kemudian tindakan positif, membuat jurnal kebaikan, lalu dominannya menjadi positif. Tetapi ingat, dalam melakukan itu semua, prinsip yang satu ini tetap harus diikuti. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.